Halo, selamat pagi dan selamat datang teman-teman di LinkedIn semua di podcast spesial kita hari ini. Oke, saya Aan Sriani, jadi senang banget bisa jadi host pagi ini buat acara yang menurut aku tuh inspiratif banget ya, karena kita mau membahas tentang beasiswa S2 dan S3 dari INTI International University Malaysia. Malaysia loh ini. Jadi kesempatannya memang sangat sangat internasional. Nah, saya tahu banyak banget dari teman-teman dari Indonesia ini yang sebenarnya punya mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan di universitas internasional, tapi tentu selalu aja ada kendala ya, baik usia, kemudian biaya, kemudian ya kita pasti semua sibuk sehari-hari dengan urusan kantor dan urusan keluarga. Nah, cuman saya punya kabar baik hari ini bahwa mimpi-mimpi tersebut, mimpi besar untuk bisa kuliah internasional, kemudian dapat international exposure, itu tidak berasa jauh lagi. Jadi, yes, ditunggu kehadirannya, coba teks di comment section Anda datang dari mana, karena saya tahu ada dari Sumatera sampai Papua nih yang kepengen banget bisa dapet beasiswa INTI International University ini. Teman-temannya di-tag juga ya, karena pasti mereka juga butuh informasi ini, jadi jangan sampai ketinggalan karena nanti teman-teman bisa tanya langsung dengan para narasumber kita. Jadi bersama saya di studio hari ini sudah ada Bapak Nur Azli Sam, founder dari @prestige, kemudian juga para penerima beasiswa yang sudah mulai perkuliahan sebetulnya di bulan Januari ini. Kalau nggak salah udah 3 minggu itu, mulai kuliahnya ya. Oke, jadi, untuk informasi skema beasiswa untuk yang bulan Maret, jadi sekarang kita udah di akhir Januari nih, jadi tinggal 2 bulan lagi, waktunya nggak lama lagi, itu nanti kita akan spill di akhir acara. Nah, yang RSVP kita hari ini ada sekitar 120-an, dan saya sudah menerima kira-kira sekitar 80-an ya, yang sudah isi form, dan saya udah WhatsApp tuh ya satu-satu, jadi coba dilihat WhatsApp-nya. Semoga, ada informasi tambahan di sana yang sebenarnya penting banget untuk diikuti karena itu adalah strateginya kita bagaimana teman-teman tuh bisa akhirnya dapat beasiswa di bulan Maret ini. Oke, bagi Anda yang sudah punya pertanyaan, pasti udah nyimpen nih pertanyaannya, jangan tunggu, langsung tulis aja di comment section karena nanti akan dibantu dijawab satu-satu oleh Pak Nur Azli Sam dan juga teman-teman narasumber kita, yaitu yang udah ngerasain prosesnya dari pra-pendaftaran, pendaftaran, sampai dapat letter of eligibility, sampai dapat letter of acceptance, dan sudah mulai kuliah. Jadi mereka adalah orang-orang terbaik yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Langsung aja tulis di comment section. Oke, sebelum saya ngobrol dan naikkan ke panggung para narasumber kita mau kenalan dulu sama INTI International University. Saya mainkan dulu satu videonya. Life has no standard answer. Is it a journey to a farther destination or a fearless choice? You will decide how it begins and how it is told. INTI is the step you take towards the world. Established in 1986, INTI International University has developed for over 30 years. With 4 campuses in Seramban, Selangor, Penang, and Sabah, Malaysia, it has over 13,000 students.
The educational levels offered include certificates, foundation programs, diplomas, bachelor's degrees, master's degrees, and doctoral degrees. The university covers 12 professional fields, including business, computer science, medicine, mass media, and art design. Its teaching standards and academic quality are renowned in Malaysia, and it is a 5-star university, accredited by the Malaysian Ministry of Higher Education. In September 2020, INTI International University joined the Hope Education Group. Since then, it has placed great emphasis on continuously improving the quality of talent cultivation. The university promotes teaching through research, and its academic and social reputation has significantly improved. In the 2024 QS World University Rankings, it is ranked 556th. INTI International University has a strong international presence, with over 2,000 international students from nearly 100 countries and regions, accounting for 18% of the total student population. It also collaborates with multiple international universities to advocate for a new learning experience through internationalization, innovation, and personalized education, contributing to the needs of education with professional expertise. With its high-quality teaching resources and strong faculty, INTI International University has nurtured a large number of outstanding talents for the international community. 99% of graduates can find employment within 6 months of graduation. 91% of the graduates earn salaries higher than the market average, and 60% of graduates secure job opportunities before graduation. Looking into the future, INTI will adhere to the people-oriented educational philosophy, continuously improve the quality of education, cultivate more outstanding talents, and illuminate the youth of the new generation of dream pursuers with the brilliance of dream builders. Nah, itu tadi dia video soal INTI. Jadi memang ada 4 kampus ya, tapi INTI International University yang nawarin pasca sarjana S2 dan S3 ini posisinya itu ada di Nilai atau, Negeri Sembilan, dan tadi kita juga udah lihat di video, sekarang ini INTI itu sebetulnya ada sekitar 13.000 ya, mahasiswa yang bergabung di dalam INTI sendiri, dan itu memang banyak international student. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau teman-teman mau dapat global exposure, international exposure, itu bisa banget lewat belajar di INTI melalui beasiswa ini. Nah, saya udah kehadiran tamu spesial, pagi ini, ya, Bapak Nur Azli Sham. Jadi Bapak Nur Azli Sham ini adalah founder dari Ed Prestige Limited Hong Kong. Saya bawa dulu naik ke stage ya, ready ya Pak Azli ya? Oke, itu dia. Pak, selamat datang Pak Halo, Azli. selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jelas ya Terima suara kasih, saya, Pak. Aan? Kedengeran? Ya, oke, good. Oke. Terima kasih ya Pak, sudah bergabung dengan Ya. kami hari ini. Terima kasih, Aan. Oke, Pak Azli, untuk yang bulan Januari kemarin, itu ada beasiswa full scholarship juga kan ya? Dari INTI Iya. International University, dan Bapak ini udah kerja keras untuk memberikan akses beasiswa ini kepada banyak individu di Indonesia. Jadi luar biasa sekali, dari Sumatera sana ya, ada yang dari Bengkulu sampai ke
Papua. Yep. Nah, Bapak sudah membuka akses kan ya, memastikan setiap Yep. individu ini bisa dapat beasiswanya. Kalau nggak salah ada 19 ya Pak ya? Ya, yang kemarin enroll 19, yang mendaftar itu hampir 40 orang, cuma yang layak untuk enroll kemarin Januari itu hanya 19. Sisanya akan masuk Maret ini. Sisanya akan masuk Maret ini. Dan 19 itu semua full scholarship ya Pak ya? Semua full scholarship. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang 40 orang itu 40 orang itu semuanya full scholarship. Oke. Pak Azli mungkin bisa cerita sedikit apa ini Prestige, kemudian gimana sih perannya Pak Azli untuk bisa memastikan semua individu ini bisa mendapatkan beasiswa full dari INTI? Karena pasti saingannya banyak banget kan Pak Azli? Iya, benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke. Jadi perkenalkan saya Pak Noor Azli Syam dari Prestige Limited Hong Kong. Okey. Jadi sebenarnya Aan ya, skop ya Prestige sebagai konsultan kuliah ini. Okey. Satu kita bermula dari pre-enrollment ya. Jadi dari advice siswa apakah jurusan yang mungkin sesuai untuk dia, dan kemudian pengumpulan berkas dan sebagainya. Dan selain daripada pre-enrollment, kita juga konsultasi waktu enrollmentnya. Okey, kerana waktu enrollment itu kadang-kadang ada yang tidak terima linknya, tidak terima emailnya dan sebagainya. Okey, student ID-nya. Dan kemudian post enrollment. Post enrollment kadang-kadang contohnya ada Pak Azli, saya ini harusnya beasiswa, kenapa masih ada seperti invoice ya yang diterima dari sistem di INTI. Okey, kemudian saya juga Prestige juga beri skop konsultasinya itu lebih kepada culture di INTI dan juga di Malaysia. Okey. Kemudian dari sisi penyuratan ijazah, proses naik jabatan lektor kepala dan professorship. Okey. Dan juga do and don'ts, campus tour, kemudian assist siswa untuk ketemu dekan, head of program, lecturer dan supervisors. Okey, pertanyaan tadi Aan, apakah saya sudah menjawab pertanyaannya atau gimana teh? Ya, jadi peran Pak Azli untuk bisa melancarkan teman-teman bisa masuk sampai ke beasiswa ini, itu ada triknya nggak Pak? Okey, triknya begini, triknya kalau bisa, okey, namanya beasiswa ya Aan ya. Jadi pasti ada kotanya dan terbatas. Kayak yang kemarin itu beasiswanya about 1000 scholarship ya untuk worldwide, selain dari Malaysia dan juga dari China. Okey. Dan waktu beasiswa dibuka banyak yang permohonan application yang masuk. Okey. Jadi antara strateginya itu kita tadi untuk siswa setelah dia memenuhi persyaratan ya dari sisi akademik, itu berkas-berkas itu kita kumpulkan seawal-awalnya. Jadi kalau kita submit berkasnya lebih awal, peluang atau chancesnya dia untuk dapat beasiswa itu lebih tinggi. Okey. Jadi di situ saya memberi consultation bagaimana untuk supaya apa dokumen yang perlu dikirim dan formatnya gimana dan kapan harus disubmit secepatnya. Okey? Oke. Pak Azli, untuk yang Maret ini itu deadline-nya kapan, Pak? Okey, yang untuk beasiswa deadline untuk yang Maret ini Aan begini ya Aan ya. Pertama satu yang untuk Maret ini belum di-finalize oleh pimpinan inti ya. Jadi belum ada black and white. Jadi dan beasiswa itu mungkin yang Maret ini agak sedikit berbeza dengan beasiswa Januari kemarin. Ya. Okey.
Jadi dan seperti yang saya bilang tadi tidak finalize. Jadi tapi strateginya di Prestige kita minta siswa yang berminat kirim berkas dulu. Kalau nanti berkasnya udah komplit dan beasiswanya dibuka, saya sudah tahu skemanya, saya akan beritahu ke siswa, mereka setuju. Jadi besoknya bisa langsung berkasnya itu aplikasinya dimasukkan untuk diproses oleh inti. Jadi dengan itu kadang-kadang pengumpulan berkas, experience saya itu kadang-kadang ada siswa yang sampai 2 minggu hingga 2 bulan juga ada. Ya, contoh yang paspornya mati, itu ini dokumennya tidak ada. Jadi lebih cepat, lebih tinggi peluangnya untuk apa? Itu strateginya kita di Prestige untuk memastikan siswa kita itu mendapat scholarship-nya. Oke, makasih Pak Azli. Jadi untuk yang bulan Maret ini sebenarnya finalisasi dari inti belum ada. Yep. Tapi beasiswanya pasti ada. Benar. Itu insya Allah akan ada. Ya, bentuknya gimana kita belum tahu. Yep. Oke. Yep. Jadi strategi kita adalah karena ini kompetisi kan ya, banyak dari seluruh dunia. Yang kita perlu lakukan adalah cepetan submit berkas ke Pak Azli. Nanti kalau sudah ada informasi dari inti untuk finalisasi beasiswa seperti apa, teman-teman akan dihubungi, dikasih tahu ini loh skemanya, dan kalau teman-teman setuju, kita bisa langsung submit. Gitu strateginya Prestige ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Azli, banyak yang masuk ke saya pertanyaan ini adalah lebih ke penyetaraan di dikti, Pak. Oh, oke. Bagaimana Jadi Prestige perannya ya untuk membantu penyetaraan di dikti nanti? Oke, dia begini, penyerataan itu sebenarnya satu proses yang harus dilakukan oleh siswa sendiri ya. Dan tapi akan dipermudahkan oleh kampus dan saya juga sebagai education consultant-nya juga akan memberi guidance lah gimana untuk memastikan dokumen-dokumennya itu penyerataannya itu berjalan lancar ya. Jadi sedikit ya mungkin antara prosesnya lah. Setelah selesai kuliah ya, dokumen-dokumennya itu yang nanti akan diberi surat oleh kampus ya yang dia telah menyelesaikan kuliahnya ya. Dan dokumen-dokumen dari surat tadi dari kampus, kemudian ijazahnya dan sebagainya itu, dan termasuk juga seperti tesisnya, journalsnya ya kalau ada, nanti harus dilegalisir dulu di KBRI Kuala Lumpur. Okey. Setelah dilegalisir semua dokumen ini, berkas ini, nanti pulang ke Indonesia, diupload aja di portal penyerataan dikti, sudah tidak masalah lagi. Oke. Jadi sebenarnya akan dibantu dan di-assist untuk semua itu dari segi kampusnya juga dan dari Pak Azli sendiri ya, untuk bisa bantu Ya, ada penyetaraan di guidance. dikti. Ada guidance. Oke, kalau untuk pertanyaan yang dari ASN nih Pak, yang biasanya masuk ke saya adalah untuk ini ya, promosi jabatan. Oke. Karena Kalau untuk promosi udah jabatan, belajar nih, udah belajar 2 tahun, 4 tahun kalau untuk DBA ya kan, pasti mau naik jabatan dong, sudah dapat ijazah ini. Gimana nih Pak promosi jabatan? Oke. Jadi kalau udah penyertaan di dikti itu udah tidak masalah. Jadi diajukan aja langsung ke mungkin departemen kepegawaian dan sebagainya, langsung diterima. Yang pentingnya tadi harus diiktiraf, direkognisisi oleh dikti dulu. Ya, lewat penyerataan. Oke. Jadi kalau sudah ada penyetaraan, naik jabatan nggak akan ada masalah lagi ya Pak ya? Yep. Oke, sekarang saya lihat di LinkedIn belum ada pertanyaan yang betul-betul
kita bisa jawab. Saya mau bawa ke atas dulu nih ke panggung para yang dapat beasiswa, para scholars ya kalau saya bilang. Yang sudah mulai kuliah. Sudah berapa lama ya Pak ya kuliah mereka? 3 minggu ya? Udah 3 minggu, mau masuk minggu keempat ya. Dari tanggal 4 Masuk kemarin. ke minggu keempat ya? Ya. Oke. Mula kuliah tanggal 6 lah. Ini teman-teman yang Pak Azli bantu ya untuk dapat full scholarship beasiswa ya. Iya. Oke. Saya panggil yang pertama. Kita punya Bapak Ade Hari. Halo Pak Ade Wijayanto. Hari. Pak Ade Hari Wijayanto. Jadi Pak Ade Hari Wijayanto ini ambil DBA ya, berhasil ambil DBA. Halo Pak Ade. Selamat pagi. Pagi Bu Pak Aan, Ade. selamat pagi Pak Azli. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi Pak Ade ini juga seorang researcher dan konsultan. Kemudian saya mau panggil teman kita juga yang sudah dapat DBA. Pak Agung, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Aan, Pak Azli, Pak Ade. Semoga sehat semua ya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Agung sudah hadir. Jadi Pak Agung ini juga seorang digital business inventor yang sudah dapat DBA. Ganteng sekali pagi ini Pak. Seperti kemarin cuma ganteng doang, nggak pakai sekali ya. Pak Azli itu, Oke. saya kaget di sini gemuk. Makan mulu, Oke. Pak. Oh, ya. Oke. Saya lanjut ya. Ada Pak Nuzli Hernawan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi Pak Nuzli. Jadi Pak Nuzli ini MBA ya Pak ya, MBA Scholar Betul. saat ini di Betul. INTI. Dan masih aktif sebagai VP Infrastructure, Network, dan Cloud Delivery. Nah ini menarik ini. Betul. Karena orang IT tapi ambilnya MBA. Karena Iya, pasti iya, banyak betul. yang bingung sebenarnya. MBA, Iya, MIT, iya. MBA, MIT. Betul. Oke, berikutnya punya teman entrepreneur. Pak Fitra Subarka. Selamat pagi Pak Fitra. Halo, selamat pagi semuanya, Mbak Aan, Pak Azli, dan para scholar, Pagi. dan juga para peserta. Iya, terima kasih Pak Fitra sudah hadir. Nah, Pak Fitra ini DBA ya Pak ya? Ya, DBA. DBA. Dan sekarang sebenarnya sudah punya successful business sebagai agency digital marketing. Iya. Betul ya? Iya. Nah saya juga penasaran kenapa ya udah entrepreneur masih pengen masuk ke DBA lagi. Iya, karena entrepreneur harus terus belajar. Oh gitu Iya. ya. Iya. Oke, saya ada Pak Ihsan. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Aan. Selamat pagi Pak Azli. Salam kenal. Pagi. Salam kenal. Pak Ihsan ambil satu-satunya ambil MIT nih Pak? Atau ada yang lain Pak? Sepengetahuan saya ada satu lagi Bu. Cewek. Cewek ya? Oh, hebat. Iya. Ibu Nidita. Ibu Didita ya, ada cewek ya MIT. Jadi nanti saya mau tahu juga nih kenapa ngambilnya ke MIT. Pak Azli, ini Pak Anggoro hadir juga ya? Dia hadir sebagai apalah? Sebagai tetamu ya gitu.
Gas saja. Pak Anggoro di BA ya Pak ya? DBA. DBA ya. Oke, kemudian ada Pak Nindo juga di stage, tapi belum buka video, saya juga belum tes nih ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah ini teman-teman, dari 19 yang dapat full scholarship beasiswa di bulan Januari, ini kita bilang perwakilannya lah ya, kita bisa akan tanya-tanya langsung dengan mereka. Saya mulai dulu sama Pak Ade, boleh? Boleh. Oke, Pak Ade, saya ingat ya, waktu saya buat promosi yang bulan Januari itu, saya promosi postingnya itu di bulan Desember. Jadi bulan Desember itu kan sebenarnya semua orang lagi sibuk mau liburan ya, udah mau tutup tahun ya. Sementara ini lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya yakin Bapak juga sibuk banget waktu bulan Desember itu menghadapi penutupan tahun di pekerjaan Bapak. Nah, dengan waktu yang limited itu di bulan Desember ya Pak Ade, sebenarnya persyaratan yang diminta INTI, International University, untuk DBA ini sulit nggak sih Pak? Oke. Syarat yang untuk masuk di program DBA ini, kalau menurut saya tidak sulit ya, karena sudah jelas dari Pak Azli yang kirim. Justru yang lama itu dari sisi sayanya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Azli, paspor mati, yaitu paspor mati. Itu permasalahan saya. Ternyata paspor mati, kalau saya ya jadi ada drama lagi nih. Jadi ketika memperpanjang itu tidak bisa langsung karena dianggap foto saya rusak. Jadi saya harus ke imigrasi kelas 1, bikin BAP, saya urus BAP, kemudian pejabatnya sibuk, saya harus menunggu dan lain-lain. Itu yang paspor. Jadi kesimpulannya, sebetulnya begini Bu Aan, saya pertama kali baca itu di LinkedIn Oktober. Saya masih simpan chat saya dengan Pak Azli sebagai memori saya, akan jadi kenang-kenangan, itu 26 Oktober. Assalamualaikum Pak Azli, saya Ade Hari Wijayanto dari Jakarta. Terus saya screenshot tuh dari LinkedIn. Saya dapat ini dari LinkedIn dari Bu Aan Sriani. Mohon informasi. Kemudian Pak Azli jawab, penuhi ini. Saya ikutin saja. Semua saya ikutin. Ini yang harus Anda penuhi dokumen ini. Oh baik Pak, saya penuhin. Nah ketika untuk memenuhi itu, ya kalau problem saya paspor mati, begitu. Jadi itu yang agak lama. Kenapa? Saya urusnya di Jogja, saya di Jakarta, saya bolak-balik. Wah seru itu. Ya kan kantor bukan kantor sendiri, gitu. Jadi ya itu seninya. Sampai akhir Desember last minute dipenuhi. Pertama dapat LOE dulu, alhamdulillah. Kemudian ternyata tidak lama. Seminggu atau kurang dari seminggu. LOE itu Letter of Eligibility. Jadi INTI ngirim email ke saya bahwa kemudian Pak Azli juga bantu kirim terusan emailnya bahwa nama ini layak untuk diteruskan. Itu LOE yang saya pahamin ya. Layak untuk diteruskan untuk proses beasiswa. Penuhi ini. Gitu. Sampai akhirnya terima all EA. Letter of Acceptance tanggal 26 Desember. Ya kira-kira itu. Jadi yang mesti dipenuhi dari INTI sudah sangat jelas dan tidak berat dari Pak Azli. Saya tinggal ikutin. Yang bukan berat sih. Kalau ada masalah itu masalah dari sayanya.
paspor mati itu dan lain. Oke. Makasih. Oke, thank you. Thank you, Pak Ade. Jadi walaupun beasiswa ini fully online ya, online distance learning, paspor tetap harus hidup ya? Iya, iya. Karena paspor Harus itu aktif jadi ya? ID kita. Dan sekarang nih saya udah mulai kuliah kan, dan itu selalu muncul di semua apa ya, kanal atau media komunikasi saya dengan Inti itu selalu ID paspor itu selalu muncul, dan itu menjadi apa ya, penghubung ya. Selain kita punya student ID ya. Begitu. Oke. Karena ada pertanyaan yang masuk ke saya juga. Ini kalau paspor saya mati, saya memang harus perpanjang atau enggak gitu? Wajib. Kalau menurut saya wajib. Wajib ya? Dan Wajib ya? ya, ketika saya urus awal, saya mikirnya begini. Simple kalau saya, orang paling mungkin mikir jangan dibikin berat, gimana kita kan. Jadi saya bikin paspor, kalau beasiswa ini saya tidak dapat, ya sudah, saya punya paspor, sesimpel itu. Dan 10 tahun kan, dulu 5 tahun, sekarang 10 tahun paspor. Ya, oke. Pak Ade, tolong bantu jawab singkat saja. Pertanyaan dari Pak Kencana Bayu Aji, berkas apa aja sih yang di-required untuk program S3? Saya tahu ada panjang, dan sebenarnya teman-teman yang udah isi formulir itu saya udah WhatsApp sebetulnya. Tapi singkat aja, berkas apa saja, dan utamakan yang memang sulit. Iya, saya sambil buka WA Pak Azli yang tanggal 26 Desember saja, gampang saya juga, Bu. Jadi bisa singkat juga, Bu. Jadi apa namanya? Dan oh ya, dulu saya lagi scroll ini. Jadi ada sekitar 12 nomor ya, yang tadi sudah disebutkan, 1389. Oh iya. Apa namanya? Satu itu ijazah. Oh ya, Pak Azli itu kirim formulir. Jadi ada 1, 2, 3, 4 itu application form international student, 2 Inti international education, 3 health declaration, 4 student fee and charge policy. 4 ini formulirnya dikirim Pak Azli, saya isi. Nomor 5 high school sertifikat transkrip. 6 oh ya, high school SMA ya. Yang nomor 6 S1. Ijazah transkrip. Nomor 7 ijazah transkrip S2. Nomor 8 paspor cover to cover. Nomor 9 apa namanya, bahasa Inggris. Apa skor TOEFL dan IELTS. Kemudian yang nomor 10 itu sebentar, turun lagi. maaf. 10 sebentar. Jika sudah komplit, kepencet jadi turun. 10 oh ya, bank statement. Ada bank statement ya, oke. Iya, oh ya, bank statement itu saya rekening saya BCA ya. Jadi saya ke customer service, saya minta apa namanya, ya bank statement. Jadi semua transaksi kita 3 bulan di print. Begitu. Oke, ya. Ya, terus Jadi nomor ada 13. 11 foto. Nomor 11 foto. Ada 12, Bu. Ada 12, oke. Yang 12 itu CV dengan CV. reference. Iya. Ya, CV dengan reference. Itu aja sih. Jadi nomor 4 Oke. ada dokumen dari Pak Azli, kita isi yang nomor 5 sampai 12 gitu. Ikutin aja, dan Iya. Pak Azli helpful sampai kalau pengen ngomong langsung, saya tinggal Pak Azli izin telepon, saya telepon. Atau Pak Azlinya malah yang Pak Ade, saya telepon ya. Dan
kayaknya lebih aktif Pak Azli daripada saya ya. Sangat helpful. Jadi saya apa ya? Sangat terbantu gitu. Oke, thank you so much Pak Ade. Jadi tadi ada 12 berkas dan strategi iya, kita Bu. adalah nyicil berkas. Itu yang rekening bank itu saya ditanya sama orang bank mau pakai stempel apa enggak. Kalau nggak pakai stempel nggak bayar, kalau pakai stempel per halaman bayar. Bayar cuma Rp50.000. 50.000 Per halaman? Per halaman. Enggak ya? Oh, per halaman Rp50.000 ya. Oke. Bukan. Tapi sebetulnya semua 50.000. Oh, semua 50.000. Oke. Halaman 50.000, gue udah biaya 50.000. Ya udah. Oke. Thank you. Alright. Jadi selain itu, kalau teman-teman lihat di postingan saya atau di LinkedIn Live ini, saya ada kasih satu link folder, di mana di dalam folder itu ada general Q&A. Nah, saya juga udah WhatsApp satu-satu folder itu. Di sana ada tuh list berkas-berkas yang teman-teman udah bisa siapkan dari sekarang. Dan strategi kita adalah nyicil berkas secepat-cepatnya. Karena tadi Pak Ade juga bilang sebenarnya yang lama adalah masing-masing pribadinya gitu, bukannya ketika Pak Azli submit ke inti gitu ya. Nah, ini ada di layar, saya sudah isi formulir dan ikut live, tapi belum dapat WhatsApp dari Bu Aan. Saya sudah WhatsApp 84 orang. Kalau nggak salah ada satu orang yang mungkin nomor WhatsApp-nya salah, saya nggak bisa link. Kalau Anda belum dapat WhatsApp dari saya, coba isi formulir lagi. Mungkin malam ini saya akan WhatsApp Anda ya. Aan, bisa saya tambah sedikit? Aan? Okey, satu yang tentang bank statement tadi ya. I think semuanya ada mobile banking. Sebenarnya untuk bank statement itu sebenarnya bisa download dari mobile banking, nggak perlu ke bank. Ya, okay? So you can get it within 1 minute. Okay, no need to go to the bank, the print out. Yeah, just download from your mobile banking. Okay, that's one thing. Another thing about yang tadi yang tentang folder dan sebagainya dan Q&A dan sebagainya itu, yang link itu waktu isi formulir pendaftaran itu ada di situ juga ada link yang untuk folder itu. Ya. Waktu isi formulir pendaftaran, di situ juga ada link foldernya. Jadi untuk teman-teman apa. Okay? Oke, thank you Pak Azli. Pak Ade, satu lagi pertanyaan sebelum saya move ke schoolers yang lain. Pak, Bapak kan seorang researcher dan konsultan juga ya. Apa benefit buat Bapak untuk ambil DBA-nya nih di Malaysia, nggak di Indonesia, Pak? Iya, to be honest, sebetulnya saya lagi ngambil doktor S3 UGM dari 2022 dan tadinya saya apply ini ke INTI, alhamdulillah keterima. Dan ya kalau yang di UGM saya bayar sendiri, tapi ternyata pas yang di INTI malah saya dapat impact apa ya di lingkungan bisnis global itu malah lebih, itu hitungannya hari loh. Ini barusan saya di email lagi, saya jadi mentor, ada event namanya Startup World Cup, jadi Piala Dunia Startup itu di San Francisco, saya ditunjuk jadi mentor. Itu di San Francisco. Ya, kok nambah lagi Bu. Jadi yang kemarin kita bicara belum ada itu. Jadi teman-teman rekognisi di lingkungan bisnis global, saya dapat offer kalau di internal saya promosi. Saya dapat promosi, kebetulan saya lagi ada project dari grup World Bank. Ya, ada promosi. Itu saya seperti ya nggak percaya, kayak mimpi aja. Makanya saya di testimoni saya di LinkedIn, saya nggak pernah bermimpi. Ya sekarang saya lagi jalanin mimpi bersama Inti. Dan saya ngambil keputusan, saya tahu diri, saya nggak bisa dua-dua ambil S3. Jadi yang di Indonesia, yang S3 saya di Indonesia saya tinggalkan. Saya fokus di Inti. Oke, jadi Pak Ade sendiri sudah
dapat promosi di Iya. di dalam pekerjaannya sekarang karena masuk ke DBA inti ya, jadi langsung dapat rekognisi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau di LinkedIn saya tahu itu network saya udah lama. Itu kayak ya diem-diem aja gitu. Kok giliran pas sudah saya I'm starting new position, saya update lah gitu di. Jadi update itu ada 2, yang di section edukasi, satu lagi section pekerjaan. Jadi pekerjaan saya doctoral student. Itu impact-nya wow. Ya di internal, yang penting kan yang di internal ya, maksudnya internal kerjaan. Itu langsung ya promote ya, dapat promote, terus juga berbagai macam offer, tapi lingkungan bisnisnya global ya Bu. Nah itu yang wow, ini ya dampaknya kalau dari kita kuliah di perguruan tinggi di luar negeri, begitu. Dan mereka menghubungi pastinya nggak, sebelum menghubungi pasti ini kuliah di luar negeri, di Malaysia, kampusnya apa, inti itu urusannya mereka kan ngecek. Jadi secara tidak langsung, oke, berarti emang inti diakuin kan. Ya, oke. Jadi internal recognition sudah dapat, kemudian external recognition untuk jadi mentor dari San Francisco juga udah dapat. Sekali lagi selamat Pak Ade untuk living with dream with inti gitu ya untuk tahun ini. Ya, yang terakhir yang kemarin kita diskusi ya Bu. Jadi ada yang dari perusahaan asing mau ekspansi ke Indonesia, minta saya jadi perusahaan consulting juga, consulting firm untuk pegang di Indonesia. Iya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Ade Hari, congratulations sekali lagi. Saya mau move on nih ke Pak Agung. Pak Agung ada di sini ya? Halo Pak Reddy, Puan. Halo Pak Agung. Halo. Wah Pak Agung luar biasa ya. Bapak ini kan seorang digital business inventor ya. Bapak udah meluncurkan super apps yang dipakai oleh ratusan perusahaan ya, UMKM sampai big company untuk membantu meningkatkan penjualan. Jadi Bapak ini udah masuk sebagai entrepreneur sukses. Masih ambil DBA nih Pak? Iya, betul. Masih ambil DBA lagi. Kenapa Pak? Motivasinya gimana Pak? Ya, yang pertama terima kasih Bu An, Pak Ajil dan teman-teman semuanya. Yang pertama saya biasa aja, nggak luar biasa Bu An ya. Jadi masih bisa sakit, masih bisa pusing, masih bisa stres gitu. Yang kedua, saya sayang dengan Pak Ajli karena beliau sangat keras untuk memastikan bahwa persyaratan untuk bisa masuk ke inti itu sedemikian baik ya, dan didampingi, dan cukup galak juga Pak Ajli. Pak Ajli. Itu bagus untuk teman-teman semua di Indonesia ya, karena setiap country itu culture-nya beda ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bu An tadi bahwa saya ini sedang belajar ya, dan saya tidak pernah berhenti belajar ya. Bahkan saya senang dengan dunia filosofi gitu ya. Jadi di agama saya itu Bu An ya, di Islam itu bahwa yang kami yakini bahwa ketika kami meninggal dalam kondisi belajar itu bisa dikatakan syahid, itu satu. Jadi kalau syahid itu buat saya itu jackpot gitu ya. Bisa jadi segala kesalahan yang lama bisa dihapuskan ya, semoga ya. Berharap seperti itu ya, siapa tahu itu jackpot. Yang kedua, ini salah satu mentor saya si Robert Kiyosaki ya, saya pernah dimentor sama beliau itu tahun 2004 kalau nggak salah ya. Jadi buat dia itu kalau bekerja saja niatnya harus belajar, apalagi belajar kan gitu. Nah berarti ini akan saya bawa terus nih. Si Robert Kiyosaki buat saya itu jadi salah satu mentor yang bagus ya. Jadi artinya bahwa dalam keseharian saya itu saya terus belajar ya, dan tidak boleh berhenti apapun itu. Mungkin kalau ada S10 saya akan terus itu selama usianya masih kuat ya. Begitu Bu An, apa yang memotivasi saya masih terus ngambil DBA ya. Oke, luar biasa Pak Agung. Nah, antara bisnis dengan DBA-nya nanti gimana strateginya untuk mengatur waktu nih Pak? Oh ya, baik.
Jadi yang pertama adalah saya perbaiki mindsetnya. Ya. Jadi antara sekolah dengan bisnis itu buat saya itu sama. Kenapa bisa sama? Karena dua-duanya ini adalah sebuah proses yang kita lakukan untuk sebuah pencapaian. Dan jadi sekolah ini saya jadikan sebuah investasi. Ya. Kalau misalnya ada investor dia menginvestasikan, ya ini kan sebenarnya inti university ini inti university adalah investor saya. Dia menginvestasikan sekian puluh ribu ringgit atau sekian ratus juta ya kepada sosok yang namanya Agung untuk memastikan bahwa, hey Agung, ini saya sudah investasi ya, ini harus BEP loh, nanti harus ROI, return. Kapan BEP-nya? Kapan return-nya? Itu sudah menjadi tanggung jawab tuh. Nah ini menjadi sebuah tips, begitu pula ketika saya mengelola bisnis atau dapat investasi dari investor, pasti semua ujung-ujungnya adalah bicara break even point, bicara return on investment. Nah, pun sama seperti sekolah, seperti kuliah, ambil DBA. Saya mengagendakan bahwa target saya ketika ditanya oleh inti kapan BP-nya adalah setelah saya bisa proposal defense PD. Itu buat saya itu adalah BEP-nya. Nah, dari BEP tersebut itu sebenarnya sudah ada benefit yang bisa kita dapatkan. Contoh ya, kalau sudah proposal defense biasanya kita sudah boleh mencantumkan gelar candidate di situ. Nah, itu ada potensi untuk mendapat undang-undangan sebagai speaker, sebagai teacher, sebagai apapun. Berarti sudah mulai ada return tapi belum full of return. Yang kedua, bahwa kuliah di INTI ini pasti dia berharap harus return. Nah, ketika saya menjalankan bisnis sama juga harus return. Nah, di target tahun keberapa, misalnya tahun ketiga atau tahun keempat ini harus return. Nah, return apa yang diharapkan oleh saya tentunya akan sangat bagus jika inline dengan apa yang diharapkan oleh INTI. Jadi karenanya saya berharap ya setelah saya menyelesaikan DBA-nya, saya berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada INTI. Apakah berbagi tentang story, berbagi tentang bisnis historical, berbagi tentang apapun yang ada, apapun yang saya ketahui, sehingga itu bagian dari return yang dapat diperoleh oleh INTI University, sehingga semuanya wins nih, everybody happy. Nah, ketika proses sudah terjadi BEP ya, jadi sebenarnya ada beberapa ketika teman-teman saya tahu bahwa saya ngambil DBA gitu, itu sudah mulai ada tawaran tuh Pak, tawaran untuk menjadi kandidat dekan dean di salah satu kampus gitu. Padahal belum selesai. Nah ini kan terlihat bahwa sudah mulai ada apa ya, belum mulai kuliahnya, tapi sudah terbayang return yang akan bisa diperoleh dari gelar DBA-nya ya, walaupun belum bisa dicantumkan ya. Jadi itu yang menjadi strategi saya buaan, bahwa kuliah itu DBA ya saya anggap sebagai sebuah investasi yang diberikan oleh INTI yang harus saya kembalikan, yang sudah jelas kapan harus break even point-nya dan sudah jelas kapan return-nya, dan return-nya itu pun harus saya kembalikan ke INTI. Kebermanfaatannya tidak hanya untuk INTI University tapi untuk mereka yang ada yang sedang kuliah di sana, mungkin S1, S2 atau mungkin S3, minimal bisa menjadi teman diskusi mereka dari kacamata seorang praktisi, begitu Bu An. Ya, oke. Thank you so much Pak Agung buat penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Alpi Zesam. Pak Azli, apakah scholarship-nya juga bisa untuk DBA online? Nah, kebetulan Pak Agung ambil DBA ya Pak ya? Iya. Ambil DBA dan fully online, betul ya? Betul. Oke, jadi nanti rencananya belajarnya dari kediaman di mana ini Pak Agung? Di Indonesia, di Jakarta, Bu An. Di Jakarta ya, dari Jakarta. Jadi Pak Alfieza, yes, DBA-nya ada yang dibuka beasiswanya sekarang, which is memang fully online atau online distance learning. Thank you so much Pak Agung untuk waktunya bersama Terima kita. Kasih. Sukses untuk kuliahnya mulai Maret ini ya Pak ya, kalau Bapak ya? Ya, insya Allah Maret ini. Betul ya. Semoga lancar, mohon bantu doa semuanya. Terima kasih Pak Ajli yang sudah mendukung terus ya. Sabar-sabar Pak Ajli.
Terima kasih. Oke. Saya mau pindah ke Pak Nuzli. Pak Nuzli, are you there? Ya, siap. Oke, ini nggak linear nih. Pak Nuzli ini sebetulnya VP Infrastructure, Network, and Cloud. Wah, panjang tuh ya waktu saya diajarin title-nya Pak Nuzli, which is to me is very IT. Iya, Betul-betul betul. IT profesional. Dan masih aktif ya sekarang Pak sebagai VP, masih aktif. Apa nih Pak pertimbangannya kok terus ke MBA gitu ya, shifting, dan saya juga tahu Bapak ada komentar di LinkedIn saya waktu saya posting di bulan Desember, ini ada batas usia nggak ya gitu. Jadi kayaknya Bapak ragu-ragu di usia gitu. Jadi pertanyaan saya dua, Pak Nuzli, betul nggak ini ada batas usianya ya? Itu mungkin tolong bantu dijawab. Kemudian kedua, bagi tahu teman-teman juga yang mungkin lagi timbang-timbang ya, mungkin mereka juga di IT, apakah mereka mau ambil IT atau MBA? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Aan kesempatannya. Ini sekarang sharing sama teman-teman di sini ya, di LinkedIn juga. Jadi saya terus terang aja proses untuk ngambil master degree ya, untuk graduate degree ini cukup panjang gitu ya. Dari dulu pengen punya bayangan, impian kapan kayak saya bisa ngambil S2 gitu ya. Karena dulu saya pernah sempat jadi dosen, sebelum dosen S1 itu harus S2, itu udah cukup lama. Kemudian saya coba cari-cari fully funded scholarship yang untuk S2, terutama yang di sisi bisnis ya. Nanti akan saya cerita yang kenapa saya lebih memilih MBA ketimbang MIT gitu ya. Cuman berbagai macam scholarship itu, meskipun dengan embel-embel tidak ada batasan usia ya, dalam tanda kutip gitu ya, tanda kutip, di persyaratan tidak ada batasan usia, ketika saya telusuri itu, maksimum itu di usia 42 tahun. Kebetulan saya tahun ini 45 ya. Jadi waktu kemarin di accept sama INTI itu saya di usia 44 tahun, saya sudah miss 2 tahun gitu ya. Artinya the latest atau yang paling tua diterima untuk pegang scholarship master degree itu yang saya dapetin itu cuma di 42 tahun, dan itu pun master for cyber security gitu ya. Jadi waktu kemarin dicoba, saya ngobrol sama Pak Azli, "Pak, saya coba submit, nggak ada batasan usia." Saya juga sempat ragu apakah bener nggak ada batasan usia, karena terakhir kali saya juga, ya cuma 42 tahun terakhir gitu. Karena rata-rata itu meskipun tidak ada tulisan batasan usia, mereka rata-rata, "Pak, kalau usianya di atas 35 tahun itu peluang dapat beasiswanya kecil." Wah, ya udah saya nggak lanjut. Daripada saya menghabiskan waktu, ngabisin energi buat ngejar sesuatu yang peluang dapatnya kecil gitu ya. Alhamdulillah Pak Azli sangat bantu saya, "Pak, kurang dokumen ini." "Oh iya, dokumen ini saya nyusul." Dan yang paling terakhir itu pasti mungkin di sini banyak yang akan bertanya ya, IELTS itu cukup challenging gitu. Nah, itu nanti kita akan cerita-cerita lagi. Terus yang pertanyaan yang kedua, kenapa MBA bukan MIT? Sebenarnya lebih karena selain saya sebagai VP infrastruktur ya. Jadi bukan hanya murni teknis, saya juga perlu belajar business acumen gitu ya. Jadi karena di line bisnis kita itu kita juga harus tahu human resource, saya juga harus tahu bagaimana organize people, bagaimana. Jadi di level saya udah bisa dikatakan cuma 30% teknis, 70% bisnis. Di luar itu saya juga side hustle saya di luar jam kerja, saya juga sebagai business advisor. Jadi saya ingin dapat punya pandangan globally, karena ini kan global reach ya. Ketika kuliah gitu, terutama di beberapa jenis mata kuliah itu sampai ada yang dari Ghana, dari Saudi, dari India, dari Pakistan, dari Philippines. Global outreach-nya luar biasa. Jadi dan kita ketika diskusi berbagai macam culture itu, wah ini kalau misalnya kita bisa diskusi sisi bisnis gitu ya, itu bisa elaborasi banyak gitu. Dan bisa jadi dua, jadi punya sisi IT-nya ya, sisi bisnisnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Thank you so much Pak Nuzli. Jadi tadi sudah konfirmasi teman-teman tidak ada batasan usia, dan sebetulnya Pak Nuzli ini udah cari-cari scholarship ke sana ke sini dan selalu mentoknya di usia, dan daripada habis energi
nggak mau gitu ya. Makanya itu dulu pertanyaannya dan alhamdulillah puji Tuhan Pak Nuzli sudah mulai MBA-nya dan Pak Nuzli gimana dengan teman-teman yang dari global tadi katanya ada dari Filipina, Saudi Arabia, mana lagi Pak? Dari India, dari Ghana, macam-macam. Dari India, dari Ghana, wah banyak ya. Gimana Pak? Di antara teman-teman yang lain usia jadi masalah nggak ketika udah masuk ke global dan diskusi sama teman-teman lain? Nggak pernah ada, oh ini lebih tua nih, jadi udah kayak temen aja manggil nama gitu ya. Jadi sudah bener-bener, jadi nggak ada manggil Pak gitu, enggak ya. Manggil nama, kemudian ketika kita berdiskusi pun juga lebih luas ya, karena flat gitu, karena sudah di level yang sama di MBA gitu. Oke, Pak Nuzli, hold dulu. Saya mau jawab pertanyaan Bu Laras Widya Putri di sini. Bapak Ibu, apakah beasiswa MBA juga terbuka untuk program MBA INTI X University Hertfordshire? Jadi ini yang pathway ya. Pathway biasanya di Malaysia memang banyak, misalnya setahun dulu di Malaysia, kemudian habis gitu nerusinnya ke UK, ke Australia, kemana-mana gitu ya, pathway program. Pak Azli, untuk pertanyaan Bu Laras bisa dibantu ya? Ini termasuk nggak ya Pak ya? Oke, sebelum itu ya, terima kasih Aan ya untuk ini pertanyaan jawab dari Bu Laras. Satu, program yang ada beasiswa ni hanya program yang online aja ya, itu satu. Dan kedua yang MBA-nya ini MBA yang dari INTI, bukan MBA INTI dan Hertfordshire tadi, ya. Ini hanya dari kerana program INTI dengan Hertfordshire itu adalah yang jenis tatap muka, bukannya online. Okey, yang beasiswa ini yang yang mungkin akan dibuka ini adalah yang tadi yang hanya online sahaja. Yang seperti yang diikut oleh teman-teman kita. Okey? Oke. Jadi Mbak Laras, untuk program yang kita lagi buka ini adalah fully online dan hanya dengan INTI, jadi bukan yang pathway ya. Kalau untuk yang pathway mungkin Mbak Laras bisa kontak dengan Pak Azli sendiri lewat WhatsApp. Siapa tahu juga ada beasiswanya, tapi ini tentunya offline ya Pak ya. Biasanya di Malaysia setahun gitu kan ya, baru nanti meneruskan ke UK. Kalau dari namanya sih Hertfordshire, ini sepertinya mungkin area-area sana lah ya, Inggris ya. Mungkin dari UK ya. Ini ini program Hertfordshire ini adalah belajarnya kuliahnya di INTI, tapi nanti ijazahnya satu dari INTI, satu dari University Hertfordshire, UK ya. Oh, Hertfordshire. Itu programnya. Ya, jadi tapi belajarnya full di INTI. Okey? Oke. Pak Azli, jawab satu ini dulu. Saya tertarik dengan program MBA, tapi kebetulan bachelor degree saya jurusan animasi. Is it okay? Ya, okey. Sebenarnya saya tadi pagi udah online dan ini sebenarnya anak ponakannya Pak Ade nih, Pak Ade Hari tadi. Jihan ya. Jihan. Dan dia dan saya beritahu nanti mungkin sebab dia mungkin tidak linear, jadi ada berapa additional paper yang dia akan ambil semester 1, 2, 3 dan sebagainya. Oke, jadi bisa tapi akan ada additional paper yang harus diambil. Oke, saya kembali ke Pak Nuzli dulu. Pak Nuzli, bisa dibantu jawab nggak ya Pak Irwan Harahap? Apakah ada kondisi di mana kita perlu melakukan offline course exam dissertation? Examnya fully online kalau yang exam, tapi kebetulan di MBA itu coursework sama assignment-nya assignment sama quiz ya. Jadi dan di end itu kita modelnya project. Jadi project project base, dan itu di akhir ya kita, karena saya ambilnya 2 tahun 4 bulan, jadi di end of term itu by project. Dan kalau masalah apakah nanti ada offline-nya, beberapa kawan yang kemarin sempat nengok ke kampus ya dari teman-teman DBA sepertinya welcome banget gitu ya. Jadi dari sisi intinya, tapi karena di sini juga kita online distance learning, should be online semua sih harusnya. Nggak ada yang harusnya harus online semua ya. Offline. Jadi semua online, tapi kalau mau datang ke INTI, ketemu sama teman-teman, buat discussion group sambil jalan-jalan, makan durian,
It's always welcome. Iya betul. Oh ya sekalian tadi sedikit nambahin ya soal Heeh. pertanyaan yang lintas jalur karena kebetulan kan saya IT Mhm. kemudian ngambil Mhm. MBA itu pada prerequisite course ya karena ya saya Mhm. memahami itu ada kalau di kita kan istilahnya matrikulasi mata kuliah ya. Jadi untuk bagaimana Mhm. kita bisa ngejar lintas jalur ini. Itu sih tambahan dari saya. Oke, jadi ada prerequisite course seperti yang tadi Pak Azli bilang ke Jihan karena dari animasi akan ada beberapa paper yang harus diambil gitu ya. Betul. Oke, Pak Nuzli tolong bantu Jihan sekali lagi, apakah perlu ada kuliah spesifik yang wajib lulus untuk bisa dapat scholarship-nya? Sebentar, ini untuk mata kuliah yang di S2-nya ya? Kalau di S2-nya pasti mata kuliah manajemen. Bukan, Di Pak S1. Nuzli, di S1-nya ada nggak yang wajib lulus untuk bisa dapat scholarship di MBA-nya? Saya rasa kalau misalnya sudah lulus sarjana, semua mata kuliah wajib lulus ya. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Kalau misalnya sarjana ya, tapi saya bisa membayangkan kalau ini mata kuliah yang matrikulasi ya, itu harus lulus. Harus lulus ya? Oke. Mungkin ini kalau saya bisa pikir ya, pertanyaan Jihan ini karena dia di animasi sekarang, mau ke MBA. Jadi sama nih sama Pak Nuzli, dari IT mau ke MBA. Jadi pertanyaan Jihan lebih ke, ada nggak sih di S1 itu mata kuliah yang harus ada untuk bisa dapat scholarship di MBA-nya gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting S1-nya lulus, kemudian Iya. nanti ada beberapa prerequisite atau coursework, paper yang harus dilakukan. Ya, Jihan ya? Oke, thank you so much, Pak Nuzli. Aku mau pindah ke Pak Sama-sama. Izan, yang IT dan pergi ke MIT. Ini memang linear betul. Pak Izan ada ya? Halo? Halo, selamat pagi, Iban. Oke, agak ini nih Pak Izan. Gimana? Udah clear, Bu? Saya sih bisa dengar, tapi ada suara berdengung di belakangnya ya. Oke. Oke. Oke, that's better. Pak Izan? Coba tes suara. Tes. Oke, nggak apa-apa Pak Izan. Pak Izan ini kan lama di IT dan masuknya ke MIT. Saya ini selalu dengar ya, kalau di global itu, Indonesia ini memang banyak sekali punya talenta muda di bidang IT. Ya, programmer, developers gitu ya. Cuman seringkali tuh saya dengar kalau skill-skill-nya kita tuh masih dianggap kalah dibandingkan negara yang lain. Ya pasti lebih milih India gitu daripada Indonesia, sometimes seperti itu ya, atau most of the time, saya nggak tahu update-nya seperti apa. Nah, ini tentu akan berdampak pada peluang karirnya teman-teman di IT dan pasti dampaknya juga ke net pay ya, atau bayaran. Nah, Bapak kan udah masuk nih ke MIT-nya Inti. Menurut Bapak rekomendasi nggak teman-teman IT untuk masuk ke MIT yang di Inti ini, bisa bantu upgrade skill nggak? Kemudian potensinya seperti apa? Silakan Pak Ihsan. Ya, terima kasih, Bu. Emang benar yang disampaikan Ibu tadi ya, terkait human resource kita, khususnya tadi di bidang IT gitu ya, mau baik programmer atau apapun gitu ya di bidangnya gitu ya. Memang mungkin terkesan kita kayak kalah gitu ya dari India dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang tahu gitu ya, ya kita nih bisa dibilang nggak kalah kok gitu dengan India ataupun bahkan di negara-negara yang lain. Bahkan kalau nggak salah saya, kita termasuk 5 besar atau 6 besar gitu ya, dengan talenta yang bagus gitu. Cuman memang benar kalau ketika kita sejajarkan dengan negara-negara lain kok terkesan kok kayak kita kalah. Tapi kalau saya melihat mungkin inilah kayak kalah branding ya. Dan mungkin juga dengan ngikut program ini gitu ya, saya melihat ini salah satu pilihan cepat gitu ya buat ngebooster kita gitu untuk meningkatkan kemampuan dan branding kita gitu terkait talenta kita gitu. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya ya dengan kita misalnya dengan ikut program gitu ya. Dan kebetulan yang saya ikuti adalah MIT di Inti gitu ya. Itu kita punya
mendapatkan apa ya, mengacquire pengetahuan, keterampilan gitu, standarnya beda lah, standar internasional. Kenapa juga menjadi sesuatu yang unik gitu ketika ambil MIT di INTI? Karena yang khusus untuk program MIT itu dia kerjasama dengan SAS Institute. Mungkin yang kalau yang belum pernah tahu gitu ya, SAS Institute itu apa gitu ya? Itu perusahaan IT gitu ya di bidang innovative analytics, AI gitu dan data management. Ini penting gitu ya. Ketika menurut saya penting gitu. Ketika ada course gitu ya, program dia kerjasama dengan pihak praktisi seperti SAS Institute ini, karena dia juga menawarkan semacam apa ya, double certificate gitu, dan kita dapat digital badge gitu. Otomatis ini juga menjadi apa ya, menjadi ya tadi branding juga. Oh, kita tidak sekedar ikut kuliah, tetapi kita juga diakui secara profesional gitu. Nah, selain itu mungkin tadi udah disampaikan sama teman-teman yang lain gitu, bahwa ini program beda gitu. Program beda kenapa? Karena ini yang ikut nggak hanya dari Indonesia aja. Kalau mungkin selama ini kita kuliah gitu ya, ya kita nggak mengkhawatirkan terkait nanti kita akan bergaul dengan siapa dan sebagainya. Tetapi ini kita nggak hanya dari Indonesia gitu, nggak hanya dari Jawa gitu. Tetapi teman-teman saya ketika perkenalan gitu, ada yang bilang dari Malaysia, Kenya, Arab Saudi, Pakistan dan gitu. Dan bahkan ini di mata kuliah sekarang saya satu grup dengan salah satunya dari Kirgistan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memaksa diri kita untuk ini ya, untuk memasak mungkin semacam keluar dari zona nyaman, di mana kita harus berkomunikasi aktif dengan bahasa Inggris, menulis dengan bahasa Inggris. Ya itu untuk menurut saya kalau kita melihat ini sebagai hal yang positif, ini bagus. Kenapa? Ini yang memaksa kita untuk menjadi better, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita dapat meningkatkan kualifikasi diri kita juga gitu kan, untuk bersaing di pasar global. Dan otomatis juga yang disampaikan Pak Nuzli tadi, dengan kita berinteraksi, kita berkolaborasi dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam culture gitu ya, kita jadi nggak kagok gitu ketika kita suatu saat ketika kita selesai kuliah gitu, atau kita nanti di pekerjaan kita ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita kayak semacam ya ini udah biasa saya gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Jadi sebenarnya talenta muda kita bagus-bagus, cuma brandingnya kurang, dan mungkin ya juga bahasa kurang ya. Karena orderan biasanya datangnya dari dari developed countries nih gitu ya. Dan ini akan sangat membantu ya. Karena kita sebenarnya gini Bu, kita udah keder duluan ketika ada dapat apa ya, iya ada semacam apa, ketika kita pakai bahasa Inggris nih gitu kan, kita udah kayak udah mundur teratur gitu, kayak wah saya sulit nih menyampaikan apa yang saya maksud gitu. Padahal sebenarnya kalau disuruh ngerjain, kita ini termasuk orang-orang yang nurut lah tanda kutip ya. Dan kita biasa setuju loh kayaknya. Dan biasanya kita ini biasa menghasilkan result yang bagus biasanya. Itu yang saya dengar dari teman-teman gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kita nggak no isu dengan kualitas pekerjaan kita, tapi ketika kita berkomunikasi, di situ kita kayak ngerasa kalah dulu sebelum berperang gitu. Jadi bahasanya itu, kalah dulu sebelum berperang, karena nggak biasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi walaupun pakai bahasa coding, tapi tetap komunikasi perintahnya tetap pakai bahasa. Betul. Biasa ya, ketika sama manusia kan kita pakai bahasa yang kita sama-sama pahamin ya. Oke, thank you Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan rekomendasi sekali buat teman-teman di IT untuk ambil MIT dari INTI ya. Dan apalagi tadi ada join ya dengan SAS. SAS ya Pak ya, namanya Pak Ihsan tadi ya. Betul, SAS Institute Bu. Betul, SAS Institute. Oke, thank you so much. Kita punya teman jauh juga nih dari Bengkulu, Pak Fitra Subarka. Iya. Pak Fitra. Iya. Ya. Gimana Pak, kondisi belakang kantor? Aman? Aman, tetap berjalan seperti sebagaimana mestinya. Begitu ya. Oke.
Pak Fitra, jadi Bapak nih jauh banget dari Bengkulu dan kalau di testimonial tuh bilang, "Waduh saya ini kayak mimpi," gitu ya, nggak bisa ngebayangin dari daerah bisa dapet beasiswa full lagi di, international, university. Pak, sebetulnya kan Bengkulu dengan Malaysia nih cuman dipisahkan sama Selat Melaka nggak sih? Betul, betul. Bengkulu ini kalau secara provinsi dia tuh provinsi termiskin kedua kalau nggak salah di Sumatera ya, gitu ya. Oke, Jadi cuman oke. memang buat kita yang tinggal di di daerah seperti ini, ada kesempatan-kesempatan seperti kuliah jarak jauh, open distance learning atau online gitu ya. Itu sangat sangat kesempatan besar gitu buat kami yang tidak tinggal di kota gitu ya. Tidak tinggal di kota besar maksudnya. Nah, makanya ketika kemarin ada kesempatan dari INTI ini, saya berusaha mungkin untuk memenuhi dokumen yang dibutuhkan kemarin. Dan saya sudah kontak dengan Pak Azli, apa saja yang dibutuhkan. Kebetulan memang S2-nya saya juga dulu online ya, jarak jauh gitu. Jadi Iya. tidak canggung dengan sistem online jarak jauh. Nah, makanya akhirnya coba dipenuhi dokumennya, terus diserahkan ke Pak Azli dan ternyata dapat LOE. Kaget di situ, ini beneran dapat beasiswa gitu. Jadi kayak beneran nggak nyangka gitu. Ternyata beneran ini beasiswa Doktor of Business Administration di INTI Malaysia gitu. Dan sekarang sudah mulai belajar gitu. Karena buat kita yang di daerah kesempatan seperti ini nggak langka, nggak banyak gitu. Informasi-informasinya pun kadang nggak banyak orang juga tahu. Gitu. Bahkan sekarang yang di daerah saya tuh pada nanya kok bisa. Akhirnya saya kasih tahu seperti ini, syaratnya begitu. Bahkan mereka mencari tahu sendiri tentang informasi kampusnya dan bertanya-tanya banyak dan tertarik juga banyak mau ikut gitu. Dan akhirnya ya saya coba berikan infonya seperti itu. Iya, iya. Jadi memang kesempatannya jarang sekali apalagi untuk putra daerah yang terpencil dan online ini memudahkan ya, Betul. supaya teman-teman yang di daerah-daerah, tadi kan Kak Fitra bilang daerah termiskin gitu ya, kedua di Sumatera gitu ya, Bengkulu. Nggak ada oil ya Pak di sana, nggak ada minyak ya? Batu bara ada, oil tidak. Oh, batu bara ya, batu bara ada ya, nggak ada oil. Oke. Jadi Pak Fitra ketika udah mulai masuk kuliah tadi kan Pak Ihsan, Pak Nuzli bilang, wah ada yang dari Kenya, India, Filipina, Kazakhstan, apalah semua ya. Jadi tiba-tiba nih dari yang urusannya sama orang Bengkulu dan mungkin Indonesia sekitarnya, kemudian tiba-tiba ketemu sama teman-teman dari segala macam daerah itu, ada rasa minder kah atau ada tantangan? Pasti. Minder itu pasti muncul ya. Cuman punya teman-teman yang support ya, yang di sesama penerima sekolah tuh sangat membantu mental dan moral kita untuk bangkit gitu. Minder tuh pasti kayak, wah ini tugasnya nanti gimana. Kebetulan kemarin saya intake-nya Januari dan udah ketinggalan sekitar 2 minggu pertemuan. Nah, jadi pas ketika ketinggalan pertemuan 2 minggu itu saya coba kejar, saya temui beberapa orang ya, Mas Halik, nanya Mas Amir, bagaimana ini dan segala macamnya, aktif bertanya, dan sempat juga email ke profesornya, bertanya tentang perkuliahan, ya jadinya terbantu dan juga profesor yang di intinya juga terbuka gitu, asik, kita follow-followan Instagram gitu, terus jadi pembicaraan di luar kampus pun kadang disinggung di luar perkuliahan maksudnya, disinggung di dalam dalam kuliah online yang tatap muka secara online itu tadi dan tidak menjadi beban sih kalau saya merasanya kayak lagi kuliah S1 aja sih gitu. Oke. Thank you. Jadi sebenarnya ini yang ber-19 juga di Indonesia saling support dan ini bagusnya juga kalau di Malaysia itu kayaknya antara profesor dan kita itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, bener ya itu ya? Sorry Pak Fitra suaranya kok tiba-tiba hilang ya atau di saya ya? Ke mute kali.
sorry. Oh ya, ada. Sudah. Oke, alright, Nah, jadi kebetulan profesornya memang menyenangkan ya, memberikan banyak tips-tips yang perkuliahan yang yang harus kita ikutin. Sebenarnya kita ikutin aja apa kata profesor, apa kata dosen, ya udah kita ikutkan aja. Nanti juga ya memang pasti berat ya, perberatnya tuh pasti ada rasa berat, tapi beratnya bukan sesuatu yang amat memberatkan gitu ya. Mungkin buat beberapa yang punya problem bahasa gitu ya, kalau tidak terbiasa mungkin akan berat gitu. Tapi kalau yang sudah mungkin punya punya basic bahasa Inggris, ya confident, percaya diri gitu, ya itu gas aja sih, nggak usah takut gitu. Karena sekarang juga untuk platform untuk belajarnya juga udah banyak sekali gitu ya, kayak gitu. Betul. Untuk improve-nya gitu. Oke. Thank you banget Pak Fitra. Jadi nggak ada ya yang bikin kendala lagi untuk teman-teman yang di daerah-daerah terluar, daerah-daerah termiskin untuk bisa dapat kesempatan ini, dan itu bagusnya. Batasan itu sudah tidak ada lagi. Pak Nuzli, kita ada pertanyaan dari Arinina Damayanti. Mungkin Bapak sebagai senior kita semua di sini ya. Pak Nuzli, untuk Arinina, kan ada 4 master ya Pak ya? Ada 4 master. Kalau S1 Manajemen Tourism cocoknya ambil kemana nih Pak? Kalau karena sudah ngambil Manajemen Tourism ya, kalau menurut saya ambil MBA aja. Karena kan pasti kalau misalnya memang ada karir path di sana, di perusahaan sekarang, atau akan nanti karirnya akan di manajemen, baiknya ngambil yang MBA. Karena kalau misalnya kita lihat kan ada MIT, terus Master of Education, terus MBA sama Master of Construction Management gitu kan. Nah, kalau yang lain kayaknya mungkin nggak pas ya. Yang paling pas di MBA. Oke. Thank you. Jadi Mbak Arinina udah dibantu dijawab oleh Pak Nuzli. Saya juga echoing dengan Pak Nuzli, MBA sepertinya lebih align gitu ya untuk Mbak Arinina. Kita udah kedatangan Pak Halek nih. Waduh, Pak Halek nih sebenarnya saya bilang long life learners. The true statement of long life learners ini adalah si Pak Halek ini, karena teman-teman bayangkan master itu udah punya 4 ya. Doktoral tuh udah punya 2, masih ambil 1 lagi. Oh my God, ini kayak ke pasar beli mangga buat saya. Padahal kan itu nggak gampang gitu ya, tiap hari harus belajar. Pak Halek, welcome to the show. Pak Halek ada? Ada, alhamdulillah ada. Wah, ini luar biasa sekali Pak Halek. Terima kasih. Saya tahu ada urusan keluarga sebetulnya hari ini, dan Bapak tetap menyempatkan. Ini tolong dibantu di recap Pak dari teman-teman schoolers yang sudah kasih tips tadi ya dengan kita. Bapak kan Bapak sudah 4 master ya. sudah mau 3 ini doktoralnya gitu ya Pak ya. Menurut Bapak, kesempatan beasiswa yang jarang-jarang yang diberikan INTI ini ke putra-putri Indonesia ini kesannya seperti apa? Dan mungkin Bapak bisa kasih tips. Apa sih dukungan INTI Malaysia yang berbeda dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya? Monggo Pak Halek. Oke, terima kasih sekali Mbak An udah berikan kesempatan kepada saya. Benar apa yang dibilang sama Mbak An tadi. Ini saya kalau dibilang rakus, saya rakus banget nih. Soalnya saya belajar terus gitu kan. Ada tawaran bachelor saya ambil, ada tawaran MBA saya ambil juga gitu kan. Ada PhD saya ambil juga gitu. Jadi yang mana lagi saya ambil semua gitu. Jadi prinsip saya itu belajar itu sampai dengan hayat dan akhir hidup. Jadi itulah pedoman dan yang saya lakukan. Selagi saya bisa, saya lakukan. Karena belajar adalah suatu proses pembelajaran dan juga itu adalah suatu proses pendewasaan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak An tadi, bagaimana sih ininya? Yang saya rasakan gitu kan, perbedaannya dulu nih yang bakal saya jawab. Antara luar dan Indonesia, kalau kayak di Indonesia sendiri itu dari sistem pembelajarannya bagaikan langit dan bumi antara profesor dan mahasiswanya. Itu yang pertama. Ini kata hati yang mengatakannya. Jadi kalau teman-teman di sini kita sesama pembelajar mahasiswa, jadi saya mohon maaf banget, saya mengatakan apa yang adanya dan
sekaligus memberikan suara hati saya yang saya rasakan gitu. Jadi karena di sini kan banyak teman-teman kita dari Indonesia semua, ya itulah dia. Kemudian kalau di inti sana yang saya temui itu, saya tuh berbalik arah, kayaknya perbedaannya itu mungkin 1000 derajat deh, bukan lagi 180 derajat, jadi 1000 derajat. Antara profesor dan mahasiswa itu friendly banget. Jadi nggak ada beda sama sekali gitu loh. Mungkin yang membedakan itu kitanya aja. Oh, kita yang harus tahu diri. Oh, ini dia profesor sebagai pengajar kita dan kita adalah mahasiswa. Itu yang saya sangat-sangat rasakan. Dan pas pada saat saya tour ke kampus inti kemarin, itu kita tuh diberikan service yang excellent banget. Bukan lagi apa bilangnya ya, nggak excellent lagi, mungkin prestis juga ya kayaknya ya. Udah luar biasa banget, seorang profesor, dia meng-guide kita kemana, dia menjelaskan segala bagainya, sesuatunya sangat detail. Jadi seharusnya itu kalau di Indonesia mungkin tour guide yang melakukan, di sana kemarin langsung dari profesornya langsung yang memberikan itu. Kemudian dari sisi beasiswanya sendiri ya, saya tuh nggak apa namanya ya, nggak pernah dapetin yang pengurusan beasiswa yang semudah dan sesimpel ini gitu loh. Ibaratnya itu cukup klik aja udah jadi gitu. Karena apa? Saya komunikasi sama Pak Azli itu di awal September. Nah, rencananya dulu saya tuh masuknya di Mei gitu loh. Jadi kan ada perubahan, beberapa kali perubahan, ya udah Pak Azli tawarkan gimana kalau ke di Januari. Oke, nggak jadi masalah Pak, silakan Januari. Kalaupun ada beberapa lagi yang Bapak tawarkan saya di inti, kalau bisa saya ambil sekaligus nggak apa-apa Pak, saya juga siap gitu kan. Nah, kemudian selama di inti kemarin juga kita pun ditawarkan untuk research gitu kan. Dan saya menawarkan diri dan saya langsung berkomunikasi sama profesor. Prof, oke, saya bakal ambil research di sini. Karena apa, riset di sini gratisan gitu loh. Nggak kayak kita di Indonesia. Di Indonesia untuk cari dana riset itu ampunnya nauzubillah gitu. Mungkin udah kemana-mana, berdarah-darah pun belum tentu dapat gitu loh. Di inti, ini mah, Prof, saya mau melakukan riset ini, ya udah lakukan. Jadi nggak ada susahnya, nggak ada mempersulit apa sama sekali. Tidak ada kesan-kesan yang ibaratnya membuat suatu paradigma negatif, itu tidak sama sekali. Beasiswa yang diberikan itu sangat worth it banget, dan saya belum pernah mendapatkan beasiswa yang semudah ini proses administrasinya, meskipun saya bachelornya ataupun magisternya kemarin itu fully scholarship juga gitu kan. Cuman urusannya itu gimana ya, kayak benang kusut deh, baru bisa dilurusin gitu. Benang kusut pun kadang susah, nggak bisa dilurusin gitu. Sama Pak Azli enggak. Pak Azli bilang, oh ini syarat-syarat yang saya penuhin. Oke, saya langsung penuhin dalam 2-3 hari. Kemarin udah selesai, langsung saya terima suratnya, eligible-nya, udah di sana aja. Jadi komunikasi saya sama Pak Azli sangat intens banget, dan dia juga dibilang corporate atau kooperatif, sangat kooperatif banget. Terkadang tuh saya yang malu gitu loh. Saya ditanya, Pak, kita telepon ya. Ya harusnya saya yang tanya beliau dan saya harusnya kejar-kejar beliau. Ini enggak, saya yang dikejar sama beliau. Ini udah gimana? Teman-temannya gimana? Seperti ya Allah, saya bilang, nih saya sangat appreciate banget sama Pak Azli gitu kan. Dari admission yang sangat baik banget. Dan saya belum pernah ketemu sama admission yang seperti ini gitu kan, prosesnya tidak ada yang mempersulit, dan bahkan yang kira-kira sulit itu kalau bisa dipermudah gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya alasan-alasan lain. Kalau kayak mungkin teman-teman di sini ya, yang di luar sana juga tanya, gimana sih proses masuk inti, sulit apa enggak? Nggak susah gitu loh. Ibarat kalau kita bilang membalikkan telapak tangan, mungkin ada juga yang susahnya gitu kan. Dan benar yang dibilang sama teman kita tadi, yang mempersulit itu bukan dari intinya, tapi diri kita sendiri lah yang mempersulit itu gitu loh. Dan saya sangat terima kasih banget, beribu-ribu saya ucapin buat inti yang sudah menerima saya sebagai mahasiswa di sana, dan juga memberikan peluang kesempatan emas untuk mengambil DBA di sana. Karena sejauh ini saya tetap beritikad baik akan berkontribusi di mana inti memberikan peluang untuk saya dan teman-teman semuanya. Mungkin itu dari saya, Mbak An. Thank you so much Pak Halek. Jadi riset pun ada pendanaan ya, itu penting banget dan itu nggak didapat di Indonesia. Pak Halek, saya mau Bapak bantu Bapak Alfieza Sam, ada questionnya di sini. Sorry ini agak kepanjangan, jadi ketutup di mukanya Pak Halek ya. Sebentar.
Oke, pertanyaannya adalah untuk DBA online scholarship nanti doctoral tesisnya seperti apa? Apakah real basic research atau applied research? Dan riset method yang umum untuk doctoral thesis di DBA itu seperti apa? Silakan, Pak Halek. Sejauh ini yang saya ketahui karena saya sempat berdiskusi dengan Profesor Sam kemarin, itu bisa diambil dari sisi keduanya. Mau applied juga nggak jadi masalah, mau real implemented dari suatu akademik pun juga nggak jadi masalah. Jadi inti nggak ada mempersulit. Karena kemarin saya tidak membawa dengan tangan kosong pas berhadapan sama Prof Sam di sana kemarin. Dan saya langsung memberikan, Prof, ini untuk riset yang bakal saya lakukan. Dan dia pun langsung memberikan satu dari framework saya, dia tunjuk ini jadikan untuk FIFA-nya. Jadi FIFA yang saya bakal lakukan itu adalah menguji teoritis berdasarkan kenyataan yang ada. Artinya saya memang bakal menguji teoritis-teoritis yang sudah ada dan kita buktikan dan diujikan dengan praktis yang sudah ada. Jadi keduanya itu bisa digunakan. Mau diambil secara research implementednya atau applied-nya itu juga jadi nggak masalah. Seperti itu dari Prof. Sam kemarin. Oke, thank you so much Pak Halek. Pak Halek, nanti wisudanya plan-nya datang ke INTI nggak? Nih ditanya sama Bu Patricia. Apakah Pasti harus dong. hadir? Pasti dong. Dan memang sudah menjadi komitmen saya dan teman-teman. Ada beberapa teman yang kita komitmen. Mungkin per 6 bulan atau beberapa bulan lah kita bakal datang ke INTI. Artinya apa? Bukan hanya untuk kongko-kongko atau jalan-jalan. Kita memang pengen berdiskusi lebih intens gitu dengan profesor-profesor kita. Gitu kan. Selain kita memang membawa draft riset yang bakal kita kerjakan, dan kita juga pengen membuat intens ke pihak INTI-nya, khususnya profesornya kita. Oke, tapi nggak harus hadir. Harus hadir nggak? Itu berdasarkan keinginan kita aja berarti ya? Iya, berdasarkan keinginan kita. Dari INTI tidak mewajibkan. Kalau ingin ya monggo main-main ke sana gitu kan. Kalau nggak mau ya nggak jadi masalah karena kan kita fully online gitu kan. Oke, thank you so much Pak Halek, Pak Nuzli, Pak Fitra Subaka, Pak Ihsan, Pak Ade dan Pak Agung, semuanya yang udah membantu kita ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman hari ini. Nah, untuk Pak Azli, saya kembalikan ke Bapak ini Pak, pasti teman-teman udah pada nungguin untuk yang beasiswa Maret seperti apa. Silakan Pak Azli, ini mau dipakai presentasinya ya? Oke lah, boleh. Jadi kita apa ya? Boleh ya? Take it simple. Ya, silakan. Oke, sorry. Oke, jadi beasiswa yang Maret Pak, silakan. Oke, mungkin sedikit lah. Ini saya kasih tentang INTI. Tadi udah lihat video kan, ada 4 kampus, 35 tahun di industri, dan ada 13.000, lebih dari 13.000 siswa dan lebih dari 1.000 employee, dan alumninya hampir 91.000, hampir 100.000 ya. Oke. Kemudian rankingnya INTI di dunia sekarang 516. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar di antara IPB Bogor dan ITS Surabaya ya. Oke. Kemudian beasiswa yang di-offer ya seringnya itu yang berbasis online ya. Master of Business Administration online learning. Oke, Master in Education Management online learning, Master in Information Technology online learning, Master of Science in Construction Management online learning, Doctor of Business Administration online learning atau simplified learning. Oke. Jadi general requirement tadi S1 dan S2-nya, ijazah dan transkripnya, kemudian SMA-nya ya. IELTS-nya 6, TOEFL IBT-nya 550 ya atau 60 ya gitu ya. Kemudian harus complete kuliahnya dalam time frame ya, dan semuanya fully online. Oke. Untuk tadi yang scholarship-nya itu nilainya mungkin sekitar dari kalau S2 itu sekitar Rp30.000, kalau kita rupiahkan sekitar 120 juta rupiah. Dan kalau untuk DBA itu Rp60.000 atau kalau kita rupiahkan sekitar 240 juta rupiah.
Okey, dan tadi terkait yang tentang seperti yang saya beritahu tadi, okey. Buat masa ini beasiswa yang baru belum lagi dibuka dan belum lagi difinalize oleh pimpinan inti skemanya kayak apa. Jadi saya juga tidak bisa beritahu di dalam session ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, strateginya di Prestige sekarang kita minta siswa kirim berkas dahulu, sediakan semuanya, kerana kadang-kadang pengumpulannya ambil waktu sampai 2 minggu hingga 2 bulan, ya. Dan setelah beasiswanya buka, ya, nanti skemanya udah finalize, saya beritahu ke siswa, setuju, besoknya langsung disubmit untuk diproses oleh inti. Jadi peluangnya lebih besar, kena cepat. Dia kena basisnya itu first come first serve di inti. Ya, jadi ambillah kesempatan ini untuk apa? Ya, untuk mendapatkan beasiswanya. Okey? Oke. Aan, saya Oke. Pak Azli, mungkin dari teman-teman tadi belum ada yang bilang jadwal kuliahnya seperti apa sih ya? Untuk yang full time sama part time. Okey, kalau full time kalau contohnya MBA ya, 1 tahun 2 bulan itu full time. Kalau part time-nya 2 tahun 4 bulan. Dan saya saran kena siswa kebanyakan semuanya working adults, ya, bekerja, punya keluarga apa semua. Jadi better ambil yang part time. Jadi punya waktu untuk benar-benar punya waktu untuk selesai kuliahnya tepat waktu dan tidak terlalu membebankan, ya. Begitu juga kalau DBA tadi, kalau full time-nya 3 tahun, part time-nya 4 tahun. Okey? Oke. Mungkin Pak Nuzli bisa bantu Pak Nuzli. Sorry, tiap hari kuliah nggak Pak? Jam berapa? Iya, kalau di jadwal saya itu 1 term itu kan 8 weeks ya. Jadi satu term itu kalau kebetulan saya ngambil part time, itu cuma 1 mata kuliah. Tetapi bukan berarti Oke. 1 mata kuliah itu gampang ya. Saya ngerasain sendiri ngejalanin kuliah dengan 1 mata kuliah aja di luar matrikulasi. Matrikulasi ada 2 mata kuliah. Jadi untuk term kali ini saya ambil 3 mata kuliah ya, 2 mata kuliah matrikulasi sama 1 mata kuliah yang lagi dijalanin gitu ya. Itu waktu pertama kali orientasi program, banyak yang nanya tuh, "Wah, kita cuma dapat 3 nih, oh kita bisa ngambil banyak nih." Begitu saya lihat, "Nih kayaknya nggak apa namanya, santai-santai nih meskipun cuma 1 mata kuliah." Beneran juga. Itu kan kita harus kuliah itu dengan self pace kita dengan sendiri-sendiri ya. Jadi paling saran ini ya, saran pengalaman saya selama 3 minggu kuliah, meluangkan setiap hari ya, paling nggak 2 jam, 1 sampai 2 jam itu untuk mempelajari material course-nya. Karena kan itu, apa namanya, lumayan meskipun terlihatnya santai, ringan gitu ya, tapi semua material course-nya sudah ada di LMS, sudah ada di Canvas, mereka pakai Canvas untuk LMS-nya, assignment juga clear gitu, kalau misalnya kurang clear bisa kita tanyakan ketika proses tatap muka. Tatap mukanya cuma seminggu sekali, di luar itu kita self-paced. Jadi kita belajar, kayak karena online distance learning, ekspektasinya dari kampus adalah kita belajar mandiri, gitu. Dan memang, problematika kita ya, dan bukan cuma di negara Indonesia ternyata ya, itu kadang-kadang nemuin, model-model mahasiswa, apa namanya, S2 yang dalam tanda kutip malas baca gitu ya. Karena, apa namanya, di semua itu udah ada di LMS-nya, kita tinggal baca, bahkan untuk sesimpel instruksi assignment-nya itu udah lengkap di sana. Gampang sih sebenarnya. Ya asal kita benar-benar sungguh-sungguh. Waktu 1 sampai 2 jam sehari lah. Salut Pak Nuzli. Jadi tatap muka seminggu sekali, teman-teman malam ya Pak ya? Malam ya? Iya malam after office Malam hour. ya? Malam after office hour, jadi buat yang kerja nggak usah khawatir, mungkin bisa pakai wifi kantor juga kalau ruangannya masih dibuka lampunya, menghemat kos. Dan selain itu belajar mandiri, jadi semua working adult, jadi kalau Anda seneng disuapin, mendingan nggak usah ya, gitu ya Pak Nuzli ya? Betul, Ya, benar. itu bener-bener nggak bisa, harus bener-bener mandiri. Iya, Harus mentalnya benar-benar harus benar-benar prepared ya untuk kuliah tadi, ya. Ya, jadi mentalnya harus prepared, karena walaupun kelihatannya mudah, sebetulnya yang susah ini adalah menangani diri kita sendiri nih ya. Betul. Yang seringkali mungkin ya
banyak malesnya gitu. Jadi keep the time frame. Jadi ada full time tadi, ada pilihan part time juga. Jadi saran Pak Azli adalah ambil yang part time dan kalau bisa diselesaikan lebih cepat, tentunya lebih bagus. Kemudian untuk riset ada pendanaan, semua online. Bahkan Pak Fitra bilang dari daerah dia yang termiskin dan terluar, ya bisa ambil ini karena internet di Indonesia ternyata sudah luar biasa, bisa masuk ke daerahnya beliau. Jadi nggak ada lagi yang menghalangi teman-teman kecuali teman-teman sendiri. Mungkin itu penutupan dari saya ya. Kita kalau mau maju memang we need to fight ya. We need to fight untuk ambil kesempatan ini karena belum tentu ada kesempatannya bisa diambil sama semua orang karena ya itu alasan-alasan dan excuse yang banyak sekali. Terima kasih semua kepada para narasumber, schoolers yang sudah hadir. Pak Ihsan, tolong bantu di screen capture, Pak. Semua yang sudah hadir di sini, tolong dibuka videonya. Terima kasih sudah berbagi wawasan dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga informasi yang disampaikan hari ini memberikan manfaat dan jangan ragu-ragu lagi untuk terus udah selesai kok. Terus isi di formnya, di form yang saya ada. Kemudian langsung cicil berkas ke Pak Adli ya. Itu strategi kita hari ini. Oke, udah Pak Ihsan? Di screen capture semua ya? Oh, sudah Bu. Udah ya, Pak Ade itu yang nggak buka ya videonya. Oke, mungkin ada satu pesan terakhir Pak Halek. Pak Halek, aduh udah dimatiin videonya. Pak Halek, satu pesan terakhir buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih. Bisa dikasih pesan terakhir? Kalau pesan dan kesan dari saya untuk teman-teman, suatu kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. Jika pengen kuliah gratisan ya udah segera aja ke Inti gitu loh, karena susah di Indonesia cari LPDP susah, ribet, belibet gitu kan. Kalau di sini mah udah kirim berkas lengkapin, udah langsung masuk, udah aman gitu, nggak susah. Yang susah kita permudah, yang mudah jangan dipersusah. Go Inti International. Gitu ya. Oke. Thank you so much for the time untuk weekendnya. Sama-sama. Thank you so much. Thank you juga. Selamat untuk perkuliahannya yang sudah mulai. Pak Agung akan mulai Maret ini. Saya harapkan selesai semua tepat waktu atau lebih awal lagi. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih. Bye teman-teman semuanya. audiens, terima kasih. Nanti saya akan WhatsApp yang sudah isi formnya. Kalau nggak tahu formnya ada di mana, nanti cari di comment section. Ya, dan saya akan WhatsApp Anda satu-satu untuk kasih tahu langkah-langkah dan strategi selanjutnya. Thank you so much. Happy weekend dan terus maju. Semangat Indonesia. Life has no standard answer. Is it a journey to a farther destination or a fearless choice? You will decide how it begins and how it is told. INTI is the step you take towards the world. Established in 1986, INTI International University has developed for over 30 years. With 4 campuses in Seramban, Selangor, Penang, and Sabah, Malaysia, it has over 13,000 students. The educational levels offered include certificates, foundation programs, diplomas, bachelor's degrees, master's degrees, and doctoral degrees. The university covers 12 professional fields, including business, computer science, medicine, mass media, and art design. Its teaching standards and academic quality are renowned in Malaysia, and it is a 5-star university, accredited by the Malaysian Ministry of Higher Education. In September 2020, INTI International University joined the Hope Education Group. Since then, it has placed great emphasis on continuously improving the quality of talent cultivation. The university promotes teaching through research, and its academic and social reputation has significantly improved.
In the 2024 QS World University Rankings, it is ranked 556th. INTI International University has a strong international presence, with over 2,000 international students from nearly 100 countries and regions, accounting for 18% of the total student population. It also collaborates with multiple international universities to advocate for a new learning experience through internationalization, innovation, and personalized education, contributing to the needs of education with professional expertise. With its high-quality teaching resources and strong faculty, INTI International University has nurtured a large number of outstanding talents for the international community. 99% of graduates can find employment within 6 months of graduation. 91% of the graduates earn salaries higher than the market average, and 60% of graduates secure job opportunities before graduation. Looking into the future, INTI will adhere to the people-oriented educational philosophy, continuously improve the quality of education, cultivate more outstanding talents, and illuminate the youth of the new generation of dream pursuers with the brilliance of dream builders. Life has no